Cash flow dapet. Oh, Flow dapet ya. Jelly dapet. Tapi gua kenapa nggak pernah kayak ada diskriminasi circle ke pulau dua Nggak itu ada gitu. diskriminasi circle. Itu lebih ke hoki-hokian jadwal. Oh, oke jadwal ya. Jadi hokian jadwal aja. Kalau Betul, misalnya kita dapat hari ini pas, lu traktir gua traktir lu. Gini deh, kalau dapat hari ini berarti hoki. Kalau nggak dapat, harusnya kita 10 hari full jadi ganti. Oh, sampai dapat. Berkemungkinan dapat. Ya Allah, Betul. amin. Tapi nggak boleh gitu, kan kita berbagi. Iya dong, nggak berbagi. boleh. Nggak boleh tentunya. egois kita, Betul sekali. Oke, sepertinya juga tidak banyak yang egois untuk di match pertama kali ini. El Pozo sepi dong. Iya, jauh banget sih ya. Jauh soalnya. Itu yang aku bilang, nggak akan egois seperti di Al-Azhar ada dua tim yang akan bertemu pasta antara BNW dan juga Glue. Tapi sepertinya Glue langsung ke area utara, nggak mau terlalu berlama-lama, mereka akan ke Tierra Bronca mungkin atau mungkin ke kampung militer. Karena jarang banget nih ngelihat circle kayak gini yang jauh dari beberapa drop Flight pad. zone. Iya, flight pad, Nah, astagfirullahaladzim. ngedonat. Nggak jadi pas. Ini biasanya kalau circle-circle kayak gini ya, kalau nggak ke atasnya LL, Oke. ke arah sebelah bawahnya Pekado Bukit. Pekado Bukit. Oh iya. Tapi Bukit Pekado yang kanan, mangkoknya BTR zaman dulu. Oh, mangkok, kirain yang cicak, kirain yang cicak. Bukan. ya. Mangkoknya BTR zaman dulu. Oke, kita bakal buktikan nanti circle yang sudah Ya, pasta tebak. kita tinggal dulu ya sampai circle-nya nanti ke tempat itu. Enggak dong, enggak dong. Ntar AFK diem ya? doang. AFK ya. Jauh dengan teman-temannya. Rosemary juga memberikan tembakan begitu menyakitkan dan Fnatic datang dari bagian high ground tadi. Fnatic ingin mendapatkan korban-korban berikutnya, tapi sepertinya dua anggota yang sudah mereka amankan dari GPX akan mereka pulangkan terlebih dahulu, tapi tembakan datang dari seorang KF tadi, headshot menuju ke Fnatic dan tumbang begitu saja karena kalian memberikan sebuah follow up, tapi Okta agak offside, maju ke depan sana, tapi offside-nya berhasil dipertanggungjawabkan dan Okta maju ke depan seorang diri dan berhasil mendapatkan dua player GPX yang tersisa. GPX tidak anti pecah, malah mereka pecah di awal-awal. Baliknya buat yang lagi nonton, thank you banget yang udah nonton. Sampai jumpa di streaming-streaming. Enggak dong, kamu bukan streaming pas, kamu Saya lagi kira nge-cast. sudah waktunya closing ya. Kamu Tapi lu bukan lihat, nobar ini, apa? sensus penduduknya padat di bagian center nih. Betul banget ya, ini ternyata ada di area Pekado Selatan nih pas zonanya. Betul-betul betul-betul bakal ramai dan padat banget karena Los Leones bagian utaranya masih terdapat di area zona dan perlahan-lahan semua akan bergerak kali ini dan Zuxi memberikan tembakan ke area player dari lumayan. Diketra Red Villains, hanya memberikan damage saja, belum menumbangkan kali ini. Setidaknya diri kita telah berjuang. Ya, setidaknya ada percobaan-percobaan yang dia lakukan dan Bigetron kayaknya tidak ingin terlalu lama di posisi tersebut karena sudah ada beberapa tembakan-tembakan yang mereka rasakan. Dari Enkins mereka masih berusaha untuk survive bertetanggaan dengan tim Alter Ego, belum ada tanda-tanda fight di antara kedua tim ini. Gue kira mantau ke arah Enkins, malah mereka mendapatkan pemain dari RRQ terlebih dahulu. Sebuah penculikan yang berhasil tadi, namun ada damage juga yang diterima oleh pemain dari Enkins, entah di mana yang menembak. Belum terlihat semua area-area di sekitar Enkins, yang kita tahu baru ada Alter Ego. Right, tapi ngomongin seputar Enkins nih pas, yang aku penasaran adalah kita tahu Enkins udah ngasih announcement bahwa ada legenda yang pernah menjuarai PMPL juga, seorang Spauf bergabung dengan Tapi lebih center BTR ya. Betul. Seenggaknya seperempat circle udah dikontrol sama PJV lah. Iya sih. Lu ngelihat lingkarannya nggak? Bentar. Oh iya. Atas, bener. atas. Itu BTR yang ada di bagian senternya, kurang lebih center lah. PJV ngambil ya kurang lebih center juga, tapi kurang lebih seperempat juga ya. Maunya apa terserah. Pokoknya aman lah. Aman lah dia Pokoknya sekarang. dua tim ini bakal aman banget. Seharusnya kalau nggak ada commit push yang dilakukan oleh lawan dan mereka kalah gitu ya. Tapi lagi dan lagi ketika mereka sudah mendefense, itu harusnya mereka yang lebih siap terlebih dahulu dibandingkan lawan-lawannya. Dan kali ini ternyata dia tertahan. Kimai dengan M249 kali 3-nya menumbangkan seorang Chang. Ini yang dibuktikan oleh seorang Kimai ketika dia diremehkan, dia direndahkan. Berikan waktu bahwa dia punya skill yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dia punya satu keunggulan dari lawan-lawan dan Laser kali ini tertake low HP, jauh sudah memperhatikan ke area bawah-bawah. Yes, 3-way showdown pasti banget pasta karena BNW sudah mendekati dari area tim Boom kali ini dan Laser terjepit sepertinya nggak bisa kemana-mana. Kan ada fight kali ini antara Meizi dan juga Laser terdiam saja dengan Thompson yang tertumbangkan dipulangkan menggunakan Scar L. Apakah GD akan kesulitan kali ini pasta? Ya ini udah chaos banget Oh, sih. Yami. Boom hilang satu persatu kali ini. Ter-take down Yami, belum ada backup dari anggota Boom yang lainnya. Ponbit masih mengeker dari bagian gudang lain. Sementara Yami sepertinya nggak akan bisa diselamatkan. Tapi BNW sudah berhasil mendapatkan 1 poin mereka dari arah Bobby Sports. Belum terlalu komit
kedua tim ini karena memang masih ada GD yang menjadi bayang-bayang pertarungan antara Boom dan juga BNW. Tapi BNW udah komit pasta jauh lagi dan lagi, berani banget maju ke area depan. Bahkan rekan-rekannya masih ada di area belakang, belum terjadi push yang cukup menarik kali ini karena Jaws masih membuat ini. Ketangkep juga. Main nggak bisa kemana-mana lagi, digerebek langsung oleh para anak-anak dari BNW. Jaws pun sudah healed up kembali. Rosemary dan rekan-rekan AE lainnya sudah memantau keberadaan lawan yang ada di bawah, yaitu ARF. Tapi Rerpeko dapetin satu player ARF, tertumbangkan Ponbit. Tewas oleh Zona Pasta. Sepertinya memang kekurangan untuk beberapa peralatan mediknya. Sayang sekali, tinggal last player standing harusnya kalau misalnya Ponbit gak bisa selamatin. Tapi feelingku harus diselamatin sih, karena Rezi posisinya nggak terlalu jauh dari Ponbit. Ya, gue masih bingung gitu, Switcherman-nya mau bergerak ke arah mana, dia mantau, udah mau kita bridging, pindah lagi, dan sekarang menuju ke arah Enkins yang menabrak compound dari Bigetron Red Villains tentunya. Satu sudah berhasil diamankan, kali ini JC tumbang, ada dua lagi yang bakal memberikan follow up-nya. Granat yang bakal dipasang, ini dia setup granat dari Bigetron tentunya yang sangat mematikan, namun ada tembakan dari bagian lain. Granatnya sudah mulai matang, akan dilempar ke depan sana, masih belum bisa mendapatkan knockdown yang berikutnya. Spavel mundur ke belakang dan Yuhai bakal memberikan follow up-nya. Datang tiba-tiba kali ini 4 pemain dari Bigetron sudah mulai berkumpul dan akan menghadapi Enkins. Ini dia pendatang baru lawan Old Man. Iya, pendatang baru melawan Old Man. Kita tahu ini adalah pemain-pemain berkualitas. Pemain-pemain punya segudang pengalaman terus ngegeprek ke area dari Enkins. Tapi Micro Boy dapetin satu player dari Enkins. Betul-betul Enkins dijebak oleh dua tim dengan isinya bintang semua Pasta. Namun untung masih ada compound, masih ada pintu yang bisa dimasuki oleh mereka sehingga masih bisa reset terlebih dahulu. Itu kejepit. Woi minggir, gua udah kelar di revive. Tolong geser dikit, gak bisa lewat ini bang. Terhimpit oleh rekannya sendiri dan Bigetron masih cukup tenang untuk menghadapi Enkins yang di dekat mereka. Enkins sudah berhasil bangkit kembali pemain-pemain mereka tentunya. Hanya kehilangan satu, enggak, ke-revive semuanya. Inter takedown berhasil ke-revive semuanya. 4 lawan 4 masih berlangsung antara Bigetron versus Enkins. Yes, betul banget. 4 lawan 4 masih sempat reset tentunya kali ini. Pasta di sisi lain ternyata DU harus dibombardir oleh para player dari 21 NFT. Entah apa yang terjadi oleh DU kali ini, namun Bogel didapatkan oleh Alpha. Di sisi lain begitu banyak fight yang terjadi kali ini. Axel pun didapatkan kembali oleh seorang Rerpeko. Rezi juga nggak bisa bertahan. Dipulangkan oleh Blue Zone, dipulangkan di posisi kelima oleh Blue Zone. Yuhai masih sabar sepertinya, tapi Enkins sudah melakukan inisiasi penyerangan dan Kobia low HP kali ini. Dilempar Redkit dan Jar. Apakah akan masuk? Sepertinya belum kali ini. Hanya terdengar suara ledakan saja, tapi satu player dari tim Enkins Jesse tertumbangkan. Sepertinya juga tertumbangkan satu player dari seorang Satar. Ryzen akan menyelamatkan rekannya. Desi nggak bisa selamat lagi, namanya Yuhai ter-takedown kali ini. Dan tinggal 2 player lagi yang masih aktif. Apakah masih bisa didapat oleh Enkins? Dan ternyata kali ini hati-hati. Yuhai tertumbangkan dia. Kali ini Satar pun harus segera diselamatkan oleh Ryzen. Suavel itu kena dari Void pas. Iya betul, ada third party yang mengganggu pertempuran ini tentunya. Dan Ryzen menjadi pemain terakhir, sementara Void bakal mendekat kali ini. Suavel sudah dipulangkan ke lobby. 2 player tersisa sedang melakukan proses revive, tapi tiba-tiba datang Void yang bakal mengganggu Enkins. Tumbang satu, dan dari bagian mana smoke bakal di-pop up oleh seorang Ryzen. Sudah mulai datang huru-hara berikutnya bakal terjadi lagi. Laparnya tumbang PJV join entah dari bagian mana ternyata, dan Ryzen dipulangkankah dia? Ditabrak masuk ke bagian dalam dan Enkins dipulangkan ke arah lobby. Void benar-benar gacor menjadi pelakor datang dari bagian belakang. Void tiba-tiba datang menjadi third party dan mendapatkan eliminasi dari Enkins. Menghancurkan pesta dari Enkins yang sempat agak menekan player dari Bigetron. Namun masih ada 2 pemain Bigetron yang selamat sekali ini dan mereka nggak akan mau cari resiko lebih banyak lagi. Ryzen oleh Alpha matanya betul-betul tajam, tahu kondisi, tahu keberadaan lawan di mana, dan kali ini Ryzen akan dibiarkan saja sepertinya karena pasti akan ada perlawanan dari arah jauh, yaitu dari tim BNW. Gila men, itu Alpha bener-bener satu perempatan posisi yang menurut gue perfect banget. Dia tahu jalur kabur sekiranya bakal dilakuin sama Bigetron, dia langsung ambil rumah kosongnya, ambil yang di belakang. Satar selamat, Ryzen-nya tumbang. Dan Satar bakal menjadi pemain terakhir dari Bigetron saat ini, tapi lu nggak boleh remehin Satar. Yes. Karena Satar punya survival skill yang tinggi banget menurut gua. Baru dibilang. Ya. Sebenarnya survival skillnya tinggi, Yeah. tapi kalau dipotong-potong,
jadi kena nerf. Iya bener Zat. Tembak oleh tim Pikmi tentunya. Terspot satu orang, Billbot masih belum bisa mendapatkan pemain dari PJEV tersebut. Ada Zuxi yang masih bersembunyi di balik sebuah batu, cukup matang. Granat yang dilempar oleh seorang Billbot, apakah bisa mendapatkan sebuah knockdown ke arah balik sebuah batu? Tidak muncul elimination fitnya, berarti Zuxi masih aman. Yes, Zuxi masih aman sepertinya karena tidak terlalu fokus tadi seorang Billbot untuk melontarkan nade ke area Zuxi dan pasti udah bakal langsung disengage, bakal regroup bersama rekan-rekan PJEV lainnya Pasta. Dan Zuxi akan melakukan heal up, tapi Red Face didapatkan oleh Vexy. Entah di mana keberadaan Red Face tadi. Lagi dan lagi Red Face menjadi player pertama yang harus tertumbangkan. Kali ini Misery berusaha untuk menginisiasikan berapa smoke untuk menutup jalannya agar bisa menyelamatkan Red Face. Namun Billbot didapatkan oleh Zuxi. Nade-nya on point, iFix akan maju ke area depan. Tapi ini mungkin pemilihan yang tidak terlalu baik. Tapi Microwave tidak terlalu pede untuk bisa mendapatkan iFix yang udah touchdown di area obstacle mereka. Dia nggak mau blunder, dia nggak mau blunder. PJEV ingin tetap tertib dan iFix dipaksa lagi mundur ke bagian belakang. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Kita tembuskan 20.000 like. Karena sekarang baru tembus di 16.000 like untuk saat ini. Tembusin 20.000 seperti biasa sambil melihat pertempuran yang masih komit antara Pikmi dan juga Persija. Di mana Pikmi sudah berhasil mendapatkan satu tadi, Red Face-nya tumbang. Lagi-lagi Red Face yang bakal menjadi korban pertama. Granat bakal dilemparkan ke depan sana. Gagal mendapatkan sebuah confirm elimination. Tapi Jobranki masih memiliki granat yang berikutnya. Granat terakhir lempar menuju ke bagian rumah yang ada di depan mereka. Tapi masih belum bisa mendapatkan satu. Dan through the smoke-nya juga masih belum bisa mendapatkan satu. Namun iFix maju ke depan sana melihat pergerakan dari pemain dari Persija EVOS. Belum maju secara komit, tapi setup dari Pikmi begitu meyakinkan. Iya, yakin banget ini Pikmi, luar biasa sekali mereka maju. Dari depan Jobranki berusaha untuk menjaga keberadaan Microwave dan juga Red Face. Tapi iFix agak ragu ingin vaulting ke area dalam dari rumah bata yang dikuasai Misery. Karena Misery sebenarnya tadi nggak fokus. Nggak fokus ke area belakang, dia lebih fokus ke area yang terbuka di depan. Dan Billbot kali ini bisa mendapatkan Rosemary kah? Follow HP kali ini Rosemary. Alpha, lagi-lagi Alpha. Namun iFix vaulting ke area dalam, tidak tepat timingnya. Rosemary dapetin lagi yang kedua. Akan masuk player berikutnya dari Pikmi. Vexy masih agak ragu menggunakan vektornya. Di balik smoke Jobranki ditumbangkan oleh HFX. Lagi dan lagi chaos terjadi di mana-mana Pasta. Betul sekali, fight belum kelar, tiba-tiba ada HFX yang mendekat juga. Sementara Pikmi kehilangan satu persatu anggota mereka, bahkan mereka sudah dipulangkan ke arah lobby dengan hanya membawa satu elimination. Persija EVOS masih bertahan walaupun ada pemain mereka yang ter-take down, tapi HFX join the fight kali ini. Ada tembakan datang dari Glue. Glue secara tidak sadar mereka membackup PJEV dari bagian perbukitan. Satu orang cukup low HP. Heaven tumbang di tangan pemain Glue, namun Persija EVOS mereka bergerak. Ada tembakan datang lagi dari Glue ke arah PJEV kali ini, satu tumbang. Microboy diamankan oleh seorang Bogel, masih bergerak maju dan PJEV kehilangan dua anggota mereka, tinggal dua player aktif saat ini. Ini dia PJEV menjadi malapetaka buat mereka dan satu lagi Zuxi. Apakah akan selamat? Namun Bogel agak lengah sepertinya didapatkan oleh Kenan. Tiba-tiba poin dan oh my god. Dipulangkan di posisi yang ketujuh, membawa pulang 4 eliminasi. Total 5 poin yang dibawa oleh para player di PJEV. Ini Glue GG banget sih. Cara mereka nusuk, cara mereka menjadi third party, cara mereka menjadi pelakor benar-benar bagus banget. Dan kita intip sisi lain juga yang sedang melakukan fight antara BNW dan juga 21 NFT. Gue hampir bilang 21 esports ya. Gue lupa mereka udah ngejogress ternyata. Betul. Dan Apin masih berusaha untuk menembak batu yang tidak mungkin hancur. Dan Vlippy berusaha untuk mendapatkan sebuah confirm elimination, namun masih terhalang dengan adanya bagi yang udah reok. Ini betul-betul lock satu sama lain ya Bas. Betul-betul lock satu sama lain, apalagi mereka ada di barat daya yang kita tahu betul-betul nggak ada sama sekali yang bisa mereka manfaatkan kecuali vehicle untuk masuk ke area zona. Walaupun Apin dekat sama zona, tapi dia betul-betul harus bergerak. Karena apa? Ini terlalu open sebelah kanannya yang bagian zona. Aktif, poin 3, Glue 2, BNW tanpa ditabur coklat. Lagi-lagi Pak, double eliminasi, namun Kenan tidak terlalu fokus sepertinya untuk melihat keberadaan Xbox di balik satu traktor kali ini. Tapi timingnya harusnya cukup tepat untuk bisa nyelamatin Kenan karena tidak terlalu terlihat oleh Leon Pang yang berada di area jauh. Namun poin lagi-lagi double digit Pasta. Ini akan membuat poin mereka agak menjauh lagi dari kejaran Boom. Ini nggak agak sih, jauh banget. Sangat menjauh sini. Udah bukan jauh agak banget lagi. Leon Pang kelihatan sepertinya di-tapping oleh Maxios, gak bisa kemana-mana lagi. Sepertinya tidak akan mudah diselamatkan oleh Xbox karena Xbox pun gak punya vehicle pun resikonya tinggi dan jauh sekali ini. Sepertinya agak ke distract anak-anak dari Point dan Alpha selalu menjadi
motor serangan selalu menjadi penggerak terlebih dahulu untuk Void bisa nge-flank, untuk Void bisa menguasai area tempur dari lawan. Betul. Void bahkan masih memiliki beberapa utility gitu, tapi ternyata granat terakhir dari Alpha masih belum bisa mendapatkan sebuah hasil tambahan elimination. Alpha pun nggak berani offside karena dia tahu informasi di bagian kanan ada satu pemain juga yang sedang melakukan split dari tim yang berbeda. 11 elimination di ini kalau dua-duanya diambil akan ada total 13 elimination yang bakal dikumpulkan sama tim Void, sementara Maxius sudah berhasil mereka melihat satu cacing bakal ada close combat kali ini dan Void menambah pundi-pundi poin elimination walaupun Xbox berhasil merebakkan suara Maxius, tapi informasi masuk Xbox ke spot oleh anggota. Oh my god, bahkan berhasil mendapatkan yang kedua, akan bergerak kembali melihat satu pergerakan di balik sebuah gundukan, tapi sepertinya Kenan lebih memilih untuk menyelamatkan rekannya dan Xbox tanpa adanya utility. Apakah ini bakal menjadi sebuah bounce back untuk Gloom mendapatkan WWCD-nya, bakal langsung maju ke depan sana, close combat bakal terjadi dan winner chicken dinner back to back WWCD pertama kali di